Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa setia BBS TV. Senang sekali kali ini Lilian Alfiana hadir dalam acara kali ini dan semoga saja Anda selalu sehat, selalu bahagia. Dan tentunya di tempat yang luar biasa kali ini kita dalam acara promosi KIE Program Bangga Kencana dan percepatan anugerah stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI Bapak Haji Anas Tahir dan di wilayah khusus Provinsi Jawa Timur pada hari ini Sabtu 13 Agustus 2022 di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2 Jalan Gunung Kawi Desa Langkap Kecamatan Besuki Kabupaten Situbondo. Dan hadirin yang berbahagia beserta pemirsa BBS TV, pada hari ini luar biasa sekali kita sudah bersama 3 narasumber hebat yang luar biasa yang akan menemani kita pada talk show dengan tema yaitu hindari kehamilan 4T. Apa itu 4T? Nanti saja kita akan bahas dan kita akan berkenalan terlebih dahulu kepada Bapak Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir. Selamat siang Bapak. Alhamdulillah. Dan untuk narasumber kedua kita yaitu dari Koordinator Bidang KSPK BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Anda Suhartuti MM. Selamat siang Ibu. Oke, dan tidak ketinggalan juga ada narasumber terakhir kita nanti yang akan menemani kita, yaitu Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imam Darmaji MS. Sehat selalu Bapak? Alhamdulillah. Oke, langsung saja Alfi ini penasaran nih, langsung ingin bertanya kepada Bapak Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir. Nah memang kita tahu ya Pak ya, penggunaan alat kontrasepsi selain sebagai pengendali kuantitas penduduk, ini juga bisa menjadi kunci meningkatkan kualitas SDM. Karena dengan kehamilan yang terencana, anak ini juga dapat tumbuh dan juga berkembang secara optimal. Menurut Bapak gimana sih tentang pendapat ini? Terima kasih Mbak Alfi. Yang saya hormati Bu Tuti, Pak Imam Darmaji, sebelah kanan kiri saya, narasumber yang hebat-hebat. Yang terhormat Nyai Khairani, Wakil Bupati kita, sekaligus Sohibul Bed. Hadirin para pemirsa yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbak Alfi, sebenarnya kata kuncinya itu bukan pada alat kontrasepsi, tapi lebih pada perencanaan kehamilan. Kalau kita sudah bicara perencanaan kehamilan, maka salah satu hal yang penting adalah memakai alat kontrasepsi. Apa yang namanya IUD, apa yang namanya kondom, apa yang namanya pil dan sebagainya. Itu adalah bagian-bagian penting di mana kita bisa melakukan pengaturan kehamilan, bisa menunda kehamilan, bahkan bisa menghentikan kehamilan. Tapi bukan hanya satu yang jadi faktor. Faktor kedua adalah faktor yang berkaitan dengan usia pernikahan. Jadi bagaimana pengaturan kehamilan itu juga dihubungkan dengan penundaan usia pernikahan. Bagi kaum wanita, itu usia ideal untuk memasuki masa pernikahan itu pada usia 21 tahun. Sementara pada laki-laki, pada kaum pria, usia ideal untuk melakukan pernikahan itu pada usia 25 tahun. Persis usia Nabi ketika nikah dengan Siti Aisyah. Kenapa harus 21 tahun untuk perempuan? Dan kenapa harus 25 tahun untuk laki-laki? Sebab usia matang bagi perempuan untuk menghadapi tahapan-tahapan kehidupan yang lebih berat
seperti tahapan mengandung, tahapan melahirkan, tahapan gendong, itu perlu kematangan fisik dan mental yang cukup. Kalau fisik kita sudah matang, sudah cukup, insya Allah kita akan bisa melahirkan dengan resiko yang sangat kecil. Sebaliknya kalau kita menikah sebelum usia kematangan organ-organ reproduksi kita, maka kemungkinan kita menghadapi risiko kematian ibu, kemungkinan menghadapi risiko kematian bayi itu akan semakin besar. Karenanya hal penting di samping soal alat-alat kontrasepsi adalah pengaturan soal kelahiran. Makasih Mbak Alfi. Oke, luar biasa sekali. Ternyata memang sudah diatur ya pemirsa ya dalam undang-undang yang sudah ditetapkan oleh Bapak Presiden juga. Alfi juga ingin bertanya kepada Koordinator Bidang KSPK BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Anda Suhartati MM. Nah, Suhartuti, mohon maaf. Oke. Kepada Ibu Suhartuti, Alfi mau tanya nih, kalau misalnya strategi apa sih yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk bisa mensukseskan gerakan Hindari 4T? Tapi tunggu dulu Ibu, jangan dijawab dulu, sesaat lagi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Anda masih bersama BBS TV, pemirsa setia dan juga hadirin yang berbahagia pada hari ini. Kita masih dalam acara promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir di wilayah khusus Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Dan Alfi ingatkan kembali tema kita kali ini yaitu tentang hindari kehamilan 4T, yaitu terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, dan terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Oke, untuk pertanyaan berikutnya Alfi ingin bertanya kepada Ibu Koordinator Bidang KSPK BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Anda Suhartuti MM. Oke, Ibu, untuk strategi yang dilakukan BKKBN Provinsi Jawa Timur untuk mensukseskan gerakan hindari 4T, kira-kira apa saja Ibu? Terima kasih Mbak Alfi, yang kami hormati Pak Anas Tahir, Mitra BKKBN untuk Komisi 9 DPR RI. Matur nuwun Bapak berkegiatan bersama kita. Matur nuwun Bu Wabub atas pemberian tempatnya untuk berkegiatan. Matur nuwun Pak Kadis dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Jadi BKKBN itu mempunyai strategi untuk menghindari 4T. Jadi diharapkan para keluarga itu berkeluarga pun itu terencana. Makanya salamnya BKKBN adalah berencana itu keren. Nah, berencana itu keren. Nah itu Bapak Ibu sekalian,
kita mempunyai strategi karena berencana itu keren. Tadi Pak Anas sudah ngendikan untuk menikah pun kita harus terencana, yaitu minimal 21-25. Kemudian strateginya bagaimana? Strateginya yang pertama seperti hari ini. Kita mengadakan sosialisasi bersama dengan mitra kerja dan bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Yaitu bersama dengan DPR adalah sosialisasi untuk pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan KB. Kita melalui ini. Yang kedua melalui apa? Yang kedua melalui kita ada namanya PPKBD, sub PPKBD, tim pendamping keluarga yang ada di lapangan, di mana satu desa itu minimal itu 4-5 tim di dalam satu desa itu untuk selalu mensosialisasikan 4T agar para keluarga dalam berumah tangga mempunyai putra putri itu tidak terlalu muda, tidak terlalu tua, tidak terlalu banyak dan tidak terlalu sering. Itu jadi melalui apa? Melalui seperti ini ada tim pendamping keluarga, kemudian ada penyuluh kita yang insya Allah hadir di tempat ini. Kemudian apa? Bersama mitra kerja, ada tokoh agama, ada tokoh masyarakat, kepala desa, tim penggerak PKK dan mitra-mitra yang ada di lapangan untuk selalu memberikan sosialisasi dan KIE untuk para keluarga-keluarga yang ada di lapangan. Itu Mbak Alfi. Oke, jadi sebenarnya udah jelas juga ya. Tapi yang perlu dipertanyakan lagi apa aja sih yang memang harus dipahami oleh masyarakat supaya terhindar dari 4T? Terima kasih. Apa sih itu 4T? Tadi yang pertama tidak terlalu muda. Jadi diharapkan menikah itu minimal di usia 21, otomatis kalau sudah menikah itu biasanya langsung ingin mempunyai putra, mempunyai anak. Nah, kalau 21 menikah berarti minimal di 22 mempunyai anak. Dan 80% dari perkawinan kita itu lahir anak pertama di tahun pertama. Jadi setelah menikah 1 tahun 80% itu mempunyai anak. Kemudian kapan kita berhenti untuk tidak terlalu tua? Itu diharapkan umur 35 itu sudah berhenti untuk tidak melahirkan kembali. Umur berapa? 35. Kemudian jadi kalau pingin punya putra, nah itu secara medis 35 itu organ-organ tubuh wanita itu sudah berkurang. Nah 35 berhenti. Kemudian tidak terlalu banyak. Diharapkan itu program KB itu bukan membatasi kelahiran. Program KB adalah mengatur kelahiran, bukan membatasi. Diharapkan itu setiap keluarga itu mempunyai putra putri itu 2 anak lebih sehat. Oke. Itu Mbak Alfi. Terima kasih Ibu Dr. Anda Suhartuti MM dari Koordinator Bidang KSPK. Luar biasa sekali karena memang semuanya harus terencana dengan baik ya. Ada aturan-aturan yang sudah ditentukan agar semuanya kembali untuk lebih baik agar kita bisa mendapatkan manfaatnya. Baik, untuk berikutnya Alfi ingin tanya nih kepada Bapak Kepala Dinas DP3 AP2KP Kabupaten Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imam Darmaji MS. Nih kalau menurut Bapak sendiri gimana nih tentang strategi apa kira-kira yang memang dilakukan oleh OPD Kabupaten Situbondo untuk bisa mensukseskan gerakan hindari 4T? Oke, tahan dulu Bapak. Setelah jeda pariwara berikut ini, kita akan kembali bersama BBS TV. Tetap bersama kami. Gimana? Bersih dan jernih kan siarannya? Banyak pilihan programnya, bersih gambarnya,
jernih suaranya dan canggih teknologinya. Ayo, kita beralih ke siaran televisi digital. Baik, terima kasih Anda bersama kami, pemirsa setia BBS TV dan juga para hadirin yang berbahagia. Dan sekali lagi kita masih dalam acara promosi KIE, Program Bangga Kencana dan Percepatan Penurunan Stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir di wilayah khusus Provinsi Jawa Timur. Dan pada hari ini kita berada di Pondok Pesantren Miftahul Ulum 2 ya. Dan untuk tema kali ini sekali lagi kita masih akan membahas yaitu tema tentang hindari kehamilan 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Untuk dua narasumber kita tadi sudah memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa ya, bersama Bapak Komisi 9 DPR RI, Bapak Haji Anas Tahir, dan juga kemudian Koordinator Bidang KSPK BKKBN Provinsi, Ibu Dr. Anda Suhartuti MM. Dan kali ini Alfi ingin tanya kepada Kepala Dinas DP3A P2KB Kabupaten Situbondo, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Imam Darmaji MS. Nah, kalau menurut Bapak sendiri nih, strategi apa sih yang dilakukan oleh Kabupaten Situbondo untuk bisa mensukseskan gerakan hindari 4T ini? Terima kasih. Jadi strategi yang kita gunakan untuk mencegah 4T ini ada berbagai cara, Mbak Alfi. Yang pertama, kita memperluas jaringan. Jadi kita seperti kata Bu Tuti tadi, di kecamatan ada penyuluh KB yang bertempat di kantor kecamatan, di balai KB. Kemudian di masing-masing desa ada PKKBD dan sub PKBD, dan mereka adalah kader-kader KB yang ada di desa. Dan kader-kader ini juga yang akan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat, penyuluhan tentang pemakaian KB itu sendiri, penyuluhan tentang perkawinan usia dini, dan juga penyuluhan pendampingan tentang stunting. Jadi dari jaringan tersebut saya harapkan nantinya ini akan mudah bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi maupun pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh DP3A P2KB. Yang kedua, kita melakukan penyuluhan-penyuluhan secara langsung kepada masyarakat, baik lewat media massa maupun juga media cetak. Jadi kita bekerja sama dengan Bahasa FM, dengan SMTV, dan juga Radio Besuki Indah. Ini juga kita melakukan kerjasama yang secara rutin itu menyiarkan tentang program-program dari keluarga berencana itu sendiri. Jadi diharapkan dengan media massa ini sosialisasi kita akan semakin cepat dan semakin mudah diterima oleh masyarakat. Kemudian kita juga memasang baliho maupun poster-poster dan juga pamflet yang berisi tentang himbauan-himbauan kepada masyarakat. Jadi untuk diketahui, untuk di wilayah Situbondo ini masalah stunting juga kita lakukan penanganan secara serentak dan juga secara terpadu dengan kita mengeluarkan peraturan Bupati nomor 45 dan 46 tahun 2002, yang 45 itu tentang pembentukan tim percepatan penurunan stunting, yang ketua pelaksananya ini adalah Ibu Wakil Bupati dan kami sebagai sekretarisnya. Dan juga di Perbup tentang nomor 46 ini memberikan kewenangan kepada desa untuk ikut menurunkan angka stunting. Jadi kita baik secara struktural maupun secara informal sudah melakukan banyak cara untuk mensosialisasikan 4T ini, Mbak Alfi.
Oke, ternyata banyak juga ya strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh DP3A P2 Kabupaten Situbondo, di mana salah satunya yaitu tentang berbagai macam cara promosi dan juga lewat radio Basa FM juga ternyata. Oke, lalu bagaimana nih Pak kesadaran masyarakat Kabupaten Situbondo tentang hindari 4T ini setelah adanya promosi seperti itu? Ya, terima kasih. Untuk diketahui Kabupaten Situbondo ini termasuk kabupaten yang terletak di daerah Tapal Kuda. Artinya di Situbondo ini pengaruh adat Madura ini sangat kuat karena di Situbondo sendiri hampir 80% ini warganya adalah keturunan warga Madura dan juga sebagian besar menggunakan bahasa Madura. Jadi kita ketahui untuk di daerah Madura ini memang awalnya ada kendala-kendala untuk promosi 4T maupun KB ini, tetapi karena berdasarkan sosiokultural bahwa daerah Tapal Kuda ini sangat patuh dengan pemimpin agamanya, para kiai, maka kita adakan pendekatan-pendekatan melalui tokoh para kiai ini untuk ikut bersama-sama maupun dengan lembaga NU untuk bersama-sama mengadakan sosialisasi maupun penyuluhan kepada masyarakat. Dan alhamdulillah untuk di Situbondo program KB melalui MOP ini merupakan mungkin masih yang terbaik di Jawa Timur maupun di Indonesia. Jadi dengan metode operasi pria ini Situbondo pernah memecahkan rekor muri untuk MOP ini. Terima kasih. Oke, luar biasa sekali. Ternyata memang strategi dan juga pendekatan-pendekatan sudah dilakukan oleh pihak DP3AP2 Kabupaten Situbondo. Luar biasa sekali. Semoga apa yang sudah direncanakan bisa sesuai dengan harapan ya Pak ya. Oke, pemirsa BBS TV yang berbahagia dan juga para hadirin. Nah, kali ini 3 segmen sudah kita lewati dan sesaat lagi Alfi akan memberikan 1 segmen untuk sesi tanya jawab. Dipersiapkan untuk para hadirin memberikan pertanyaan. Nanti akan ada 2 penanya yang akan dipilih ya, dan nanti kita akan langsung memberikan jawabannya untuk kepada para narasumber. Tetap bersama kami di BBS TV. Nonton TV nunggu sampai rumah? Nggak zaman. Mulai sekarang, kamu bisa nikmati live streaming program-program menarik di Mobi BBS TV. Kamu juga bisa loh posting informasi apapun yang kamu mau dengan menjadi citizen jurnalis di sini. Jadi, tunggu apa lagi? Buruan join sekarang ya. Kamu bisa download di Play Store gratis. Mobi BBS TV, semua dalam genggamanmu. Oke, pemirsa BBS TV yang berbahagia dan juga para hadirin di sini, kita sudah ada 2 penanya yang sudah siap menanyakan pada tema kali ini. Dan untuk penanya pertama, saya persilakan untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Murifa. Saya boleh dikatakan sih kadernya muslimat, Ibu. Saya lebih tertarik sama jargonnya BKKBN, berencana itu keren. Ya. Karena ini berkaitan dengan ibu rumah tangga, kebetulan saya sudah 2 anak di usia 32 tahun dan masih berencana ingin nambah lagi sebelum katanya ibu tadi, sebelum usia 35 jare. Padahal saya sempat berpikir tak kira pembatasan kehamilan itu diharapkan sampai umur 40 tahun. Ternyata sekarang sudah 35 tahun. Berarti 3 tahun lagi saya harus target segera lagi gitu.
terkait dengan berencana itu keren, Bapak Ibu. Berencana itu haruslah direncanakan dengan seorang suami pastinya. Nah, kalau yang namanya ikut program, baik itu KB, PIL, dan sebagainya, itu pasti mengefek kepada tubuh seorang wanita, seorang perempuan. Baik itu pelebaran postur tubuh yang sudah tidak lagi langsing, ya, terus gatel-gatel, sering sakit, itu biasanya efek dari KB. Makanya ketika seorang perempuan ingin berhenti dari program KB, terus terjadi kebobolan, yang disalahkan pasti perempuan. Pasti perempuan kurang hati-hati, selalu seperti itu. Ya kan? Jadi saya mengatasnamakan perempuan-perempuan se-Indonesia mungkin Bapak. Kira-kira adakah solusi ke depannya ini? Apakah ada KB untuk para suami? Itu ya. Soalnya kalau KB-nya gantian, otomatis postur tubuh kita akan terjaga. Kenapa? Korelasinya Bapak, kalau postur tubuhnya seorang perempuan terjaga, maka akan mengurangi resiko perselingkuhan. Seperti itu. Jika memang ada program tersebut untuk program para suami-suami, mohon segera. Bapak Anas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Mbak Murifah. Ini sepertinya curhatan hati seorang istri ya. Setuju ya? Oke, memang benar sekali ya. Jadi ini seakan-akan kayaknya wanita deh disalahkan kalau misalnya tidak menggunakan alat kontrasepsi. Nah, solusinya kira-kira ada nggak sih Ibu untuk kontrasepsi kepada pihak laki-laki gitu ya, agar bisa ikut mengendalikan juga, nggak cuma melulu tugas wanita aja begitu? Terima kasih Mbak Urifah, terima kasih, mantap ini pertanyaannya. Mbak Urifah bawa suami ke sini enggak? Loh, tiba itu suami istri tanya bareng. Bapaknya nanti tanya, suami istri saya sekarang langsing pakai apa? Wah, untungnya kok enggak dua-duanya ya. Oke. Ini curhatan, insya Allah suaminya Mbak Urifah ngeyel apa enggak? Nah, ini curhatan para ibu, para suami, tolong didengarkan. Nah, emang kalau bergantian tuh enak. Kadang-kadang istrinya yang menggunakan alat kontrasepsi. Kadang-kadang suaminya itu juga menggunakan alat kontrasepsi. Apa alat kontrasepsi untuk suami? Yang pinter ngono. Tapi jangan dipakai di sini. Nanti kondom dipakai sini, istrinya kebobolan lagi ya. Oke. Jadi yang pertama adalah pakai kondom ya. Itu untuk suami. Yang kedua itu ada kalau sudah tidak pingin punya anak lagi, ada namanya medis operasi pria. Itu atau vasektomi. Itu di situ Bondo itu besar sekali. Dan mungkin Bu Abub ini beberapa tahun ini agak melorot. Nah, mungkin senyampang ada ibu dan ini ada kadis KB-nya. Monggo ibu mungkin mengulangi kejayaan MOP di situ Bondo. Nah, tetap hidup. Lebih jos katanya loh ya, wong saya istrinya nggak tahu ya. Nah, kemudian yang kedua, iya, menurut medis itu 35 untuk berhenti. Makanya mempunyai anak itu harus direncanakan gitu nggih. Jadi bapak-bapak diingat kalau istrinya enggak lebar-lebar, jangan lebar kayak saya. Nah, kalau lebar kayak saya katanya ini Bu Wabub, katanya mengurangi apa Mbak? Perselingkuhan katanya. Wah, ini mantap. Jadi padahal istrinya pingin kayak yang langsing, kutilang, kurus, tinggi, langsing. Tapi diingat lingkar lengan sebelah kiri jangan sampai 20 kurang dari 23,5. Karena kalau lingkar lengan sebelah kiri kurang dari 23,5 dan HB-nya kurang dari 12 itu kemungkinan
akan melahirkan bayi stunting lebih banyak. Nah, Oke. jadi diingat, insya Allah lengannya mbaknya kira-kira ya 45 gitu ya. Oke, Ya, baik. gitu ya. Oke, terima kasih Ibu jawabannya dan juga terima kasih pertanyaannya untuk Mbak Murifah. Luar biasa sekali, sudah dijawab jelas ya oleh Ibu Dr. Randa Suhartuti MM atas jawabannya. Semoga apa yang diharapkan bisa menjadi harapan untuk kita semuanya agar kita bisa dengan bangga ikut mensukseskan promosi program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting bersama mitra kerja anggota Komisi 9 DPR RI bersama Bapak Haji Anas Tahir di wilayah khusus Provinsi Jawa Timur pada hari ini. Baik, pemirsa BBS TV dan juga hadirin yang berbahagia, itulah tadi beberapa penanya yang sudah luar biasa. Terima kasih atas pertanyaannya dan semoga jawaban yang sudah didapatkan bisa sangat memuaskan untuk diterima. Oke, dan juga pemirsa, demikian bincang-bincang talk show kita hari ini dengan tema hindari kehamilan 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu banyak, terlalu sering untuk mencegah anak stunting. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber bisa menjadi motivasi dan juga rasa kesadaran untuk kita ikut mensukseskan program untuk pencegahan stunting. Saya Lilian Alfiana mewakili kru BBS TV yang bertugas mengucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.